Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini, yuk kita bahas mengenai pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati. Apa sih Taman Keanekaragaman Hayati itu? Taman Keanekaragaman Hayati adalah wilayah konservasi sumber daya alam hayati lokal yang berada di luar kawasan hutan, khususnya untuk tumbuhan asli atau lokal dengan penyerbukan dan atau pemencaran biji yang dibantu oleh satwa. Taman Kehati menjadi tempat untuk menyelamatkan berbagai jenis tanaman lokal yang ditanam dan tumbuh di sekitar lokasi Taman Kehati, serta menyelamatkan satwa-satwa pendukung yang hidup dan berkembang secara alami di daerah tersebut. Program Taman Kehati adalah program Kementerian Lingkungan Hidup yang diselenggarakan untuk menyelamatkan berbagai jenis spesies tumbuhan lokal yang memiliki ancaman tinggi terhadap kelestarian yang mengakibatkan kepunahan. Taman Kehati dapat dimanfaatkan untuk koleksi tumbuhan, pengembangan tumbuhan dan satwa pendukung penyedia bibit, pengembangan tumbuhan dan tanaman lokal, sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata, sumber bibit dan benih, serta ruang terbuka hijau dan penambahan tutupan vegetasi. Lingkup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati adalah: yang pertama, perencanaan Taman Kehati meliputi penetapan lokasi, penetapan tumbuhan lokal, dan desain dasar. Yang kedua, penetapan Taman Kehati, dan yang ketiga, pelaksanaan pengelolaan Taman Kehati. Kriteria penetapan lokasi Taman Kehati adalah berada di luar kawasan hutan, lahan tidak bersengketa, diutamakan ketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut, penetapan peruntukan lahan, dekat dengan sumber air, serta memiliki luas tertentu sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Taman Kehati Kebon Pelok Kota Cirebon dengan luas 4,7 hektar termasuk dalam Taman Kehati tipe A yang terdiri atas 6 spesies tanaman lokal. Penetapan tumbuhan lokal dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, inventarisasi tumbuhan lokal yang diutamakan adalah tumbuhan langka, kemudian pemilihan tumbuhan yang diperlukan untuk kelestarian satwa penyerbuk, dan yang ketiga, penetapan dan validasi spesies tumbuhan yang akan ditanam oleh institusi yang ditunjuk pemerintah sebagai otoritas ilmiah. Inventarisasi, pemilihan, dan penetapan tumbuhan yang akan ditanam dilakukan oleh pemrakarsa dengan bantuan tenaga ahli. Desain dasar Taman Kehati terdiri atas desain vegetasi dengan kriteria setiap hektar ditanam tumbuhan lokal dengan populasi dari induk yang berbeda serta pengelompokan spesies yang ditanam memperhatikan aspek perawakan antar spesies tumbuhan dan persyaratan tumbuh. Pengalokasian luas lahan untuk koleksi tumbuhan paling sedikit 90% dari total luas Taman Kehati. Kemudian yang kedua adalah desain infrastruktur yang dirancang dengan memperhatikan fungsi ekosistem, landscape, dan estetika. Dengan pengalokasian luas lahan untuk infrastruktur maksimal 10% yang meliputi jalan setapak, pos pemantau, drainase, dan penampungan air. Taman Kehati harus memiliki sarana dan prasarana paling sedikit terdiri atas papan petunjuk berupa nama Taman Kehati, denah, spesies tumbuhan dan satwa, persemaian, label setiap pohon berupa nomor individu, serta nama lokal dan ilmiah tanaman. Program Taman Kehati diikuti oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan atau setiap orang dengan melibatkan pemangku kepentingan. Penetapan program Taman Kehati dilakukan melalui tahapan. Yang pertama, pengajuan permohonan pembangunan Taman Kehati kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Taman Kehati Pemda Provinsi atau perorangan, atau pengajuan kepada Gubernur Jawa Barat untuk Taman Kehati Pemda Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat, serta pada Menteri, Gubernur, atau Bupati dan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk pembangunan Taman Kehati oleh setiap orang. Kemudian selanjutnya,
yaitu verifikasi persyaratan Taman Kehati yang hasilnya digunakan sebagai dasar diterbitkannya persetujuan mengikuti program Taman Kehati oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati dan Wali Kota. Program Taman Kehati Kebon Belok Kota Cirebon diikuti oleh pemerintah kota, sehingga permohonan pembangunan Taman Kehati diajukan kepada Gubernur Jawa Barat. Prosedur penetapan Taman Kehati di Provinsi Jawa Barat diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Nomor 503/780/DLH Tahun 2020 tentang prosedur penetapan Taman Kehati di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan keputusan tersebut, surat pengajuan permohonan mengikuti program Taman Kehati dilengkapi dengan menyertakan berkas-berkas yang dipersyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan pengajuan pembangunan Taman Kehati yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, CQ, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dengan status wajib dilakukan. Kemudian yang kedua, penetapan tapak. Yang ketiga, data fisik kawasan. Yang keempat, penetapan tumbuhan lokal. Yang kelima, desain vegetasi. Yang keenam, desain infrastruktur. Yang ketujuh, dokumen rencana aksi. Dan yang kedelapan, dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program Taman Kehati dilakukan oleh unit pengelola Taman Kehati yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati dan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 660/Cap143/DLH Tahun 2017 tentang penetapan lokasi dan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kota Cirebon mengamanatkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon sebagai pengelola dan penanggung jawab Taman Kehati Kebon Belok. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya berdasarkan keputusan Wali Kota tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon melakukan koordinasi dengan Kuartir Cabang Pramuka Kota Cirebon dalam hal pemeliharaan tanaman dan kebersihan sebagian areal Taman Kehati yang digunakan sebagai bumi perkemahan. Kemudian, koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dalam hal ketentraman dan ketertiban. Tugas unit pengelola Taman Kehati adalah yang pertama, menyusun dokumen perencanaan dan program pengelolaan yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahunan dan 5 tahunan yang terdiri atas pembangunan sarana dan prasarana, penetapan tanaman prioritas yang akan dikoleksi, serta tempat dan waktu pengambilan koleksi, tempat dan waktu penanaman, pemeliharaan yang meliputi pemupukan serta pembersihan gulma, hama, dan penyakit, observasi waktu berbunga dan berbuah, pengembangan database, dan pendanaan. Tugas unit pengelola Taman Kehati lainnya adalah melaksanakan pengembangan Taman Kehati di mana pengelolaannya dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat sekitar, melaksanakan pemeliharaan, mengembangkan pangkalan data Taman Kehati, dan yang terakhir melaksanakan pemantauan dan pembuatan laporan pelaksanaan pengelolaan Taman Kehati setiap akhir tahun yang disampaikan kepada Gubernur. Laporan tersebut paling sedikit memuat implementasi perencanaan dan program pengelolaan Taman Kehati. Menteri dan Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan Taman Kehati yang meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, dan atau peningkatan kapasitas unit pengelola Taman Kehati. Program Taman Kehati yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat didanai dari dana alokasi khusus atau DAK dan atau dana konsentrasi. Berdasarkan keputusan Wali Kota Cirebon tentang pengelolaan Taman Kehati, menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Cirebon serta sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat. Mari kita menjaga alam agar alam menjaga kita. Terima kasih.